dan penampakan suaranya seperti ini teman-teman. Itu kayak panjang itu teman-teman ya, seperti sustain pedal layaknya ya. Oke teman-teman, jumpa lagi, ketemu lagi bersama tutorial manjur. Oke, semoga teman-teman diberi kesehatan dan kelancaran rezeki yang barokah. Amin teman-teman. Oke, langsung saja kita untuk membahas yang akan saya jelaskan. Kali ini saya perlihatkan ke teman-teman. Ini peralatan sederhana ya teman-teman. Peralatan sederhana ini nantinya untuk kita membuat sustain di keyboard atau piano yang belum ada sustainnya teman-teman. Tapi alangkah baiknya teman-teman sambil nyimak video ini silahkan tekan tombol subscribe-nya dulu dan aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman nanti tidak ketinggalan video terbaru berikutnya. Oke. Pertama-tama kita atur dulu ya teman-teman ya, dua alat ini ya. Ini cuma pakai sambungan headset yang atas itu ya teman-teman ya. Kita ambil dan sediakan sambungan jack yang seperti ini, yang stereo ya teman-teman ya, seperti ini ya. Jelas ya, ini murah banget di toko-toko elektronik, cuma seharga kurang lebih ya 8.000 atau 10.000 teman-teman. Sudah bisa menghasilkan suara sustain yang indah dan merdu di keyboard piano kita teman-teman. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Ini cuma alas background saja, bukunya atau kertasnya. Kita sambungkan alat ini ya teman-teman. Ini ya. Maaf teman-teman karena saya cuma pakai tangan saja untuk ini reviewnya. Kita sambung, masukkan ke sini ya, jack headset ini ya teman-teman. Masukkan ke sini, ini mudah, tidak ribet, cuma saya pakai satu tangan ya teman-teman, maaf ya. Kita sambung seperti ini ya, seperti ini. Kita masukkan, itu udah masuk teman-teman. Kita langsung masukkan saja jack ini ke jack sustain keyboard kita teman-teman, kalau keyboardnya yang belum ada sustainnya. Ingat sekali lagi ya teman-teman, kalau keyboardnya yang belum ada sustainnya, tombol-tombol di sini ya teman-teman ya. Ini bukan sustain pedal teman-teman, ini cuma sustain buatan. Untuk jalan pintas kita membuat sustain sendiri seperti ini ya teman-teman. Cara ini aman ya teman-teman ya, cara ini aman seperti ini teman-teman. Saya contohkan ya, kita cari jack sustain yang ada di depan keyboard kita ya teman-teman ya. Kita cari di sini ya, ini banyak jack. Nah ini teman-teman, ini yang tulisannya sustain, ini jack single seperti ini teman-teman. Hanya ini yang bisa dimasuki jack seperti itu teman-teman. Ini sustain ya, sustain eksternal ya. Oke, kita masukkan saja ya teman-teman ya. Masukkan seperti ini. Ini masuknya seperti ini ya. Dan kita sebelum sustain ini dimasukkan, kita lihat perbedaannya ya teman-teman. Sebelum dipasang sustain, suara pianonya seperti ini ya. Teman-teman, tidak whole kan, tidak panjang, tidak merdu, tidak itu, suaranya tidak menggaung. Dan kita masukkan ini teman-teman sekarang ya, masukkan jack sustain ini ya. Kita sekarang lihat perbedaannya teman-teman, seperti ini ya. Perhatikan ya teman-teman ya, itu jacknya sudah saya masukkan di depan sini, di sustain ya, jack yang ini ya.
sudah saya masukkan, dan penampakan suaranya seperti ini teman-teman. Itu kayak panjang itu teman-teman ya, seperti sustain pedal layaknya ya. Seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa ya melakukan cara ini di keyboard teman sendiri ya. Cara ini aman ya teman-teman ya. Cuma pakai satu toples itu jack dan satu jack headset yang atas ya teman-teman ya. Seperti ini, suaranya jadi kayak sustain mahal teman-teman. Kalau kita cabut tuh suaranya mati teman-teman, sustainnya nggak berfungsi ya, seperti ini ya. Dan kita coba colokkan lagi jack sustain buatan itu sendiri ya, yang simple ini. Cuma seperti ini teman-teman, kita bisa menghasilkan suara sustain yang bagus. Itu ini penemuan dari saya teman-teman ya. Sangat mudah teman-teman untuk melakukannya di rumah di keyboard masing-masing, atau keyboard teman-teman sama dengan keyboard saya ya, Casio seperti ini ya. Itu mudah sekali teman-teman, tinggal colokkan saja buat sustain yang sudah saya rangkai dengan alat yang simple seperti sekarang ini ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman, paham ya teman-teman. Kiranya hanya ini yang bisa saya sampaikan dan saya pelajarkan ke teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa untuk mencoba di rumah. Dan saya akhiri sampai di sini. Selamat ketemu di video tutorial bermanfaat selanjutnya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih teman-teman.